Halo, halo. Halo, halo. Sore ini saya lagi ada di lahan di samping rumah kabin JJ Zahra. Tapi saya nggak pakai mic clip on, jadi mungkin suaranya agak kurang jelas. Jadi saya mungkin agak lebih dekat. Nah, di samping kanan saya ini ada kolam ikan kecil, kemudian ada pohon sawo, ada bangku-bangku untuk duduk, kemudian ada saung. Saya mau kasih lihat yang di sisi sebelah kiri saya. Sisi sebelah kiri saya ini ditanami beberapa tanaman. Ada jambu kristal, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada jambu kristal. Bang Indra mungkin bisa lebih dekat. Ini sudah ada bunganya karena memang waktu saya beli bibitnya juga sudah cukup besar. Kemudian ini sudah ada buahnya nih. Jadi biasanya lebih awal harus dibungkus, Nah, ini sudah ada buahnya. Ini dibungkus supaya tidak busuk, tidak ada gangguan hama. Kemudian di sini juga sudah ada nih bunga-bunga yang belum mekar. Kalau di sini tadi bunganya sudah mekar, nanti dia kalau sudah jadi calon buah itu biasanya langsung dibungkus. Kemudian juga sudah ada pucuk-pucuk baru. Biasanya kalau sudah keluar pucuk baru ini mulai dilakukan pemupukan. Kemudian di dekat kaki saya ini ada pohon rumput odot. Ya, rumput odot. Jadi yang utama sebenarnya saya nanam jambu kristal, di sela-selanya ada rumput odot. Ini ada satu. Kita lihat yang lebih di sini yang nggak terlalu becek. Nah, ini rumput odotnya ditanam jaraknya masing-masing setengah meter. Jadi kalau jarak dari sini ke sana 2 meter, itu dibikin ada 4 rumput odot, ada 4 rumput. Ini kalau kita lihat di sini, ini usianya mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu dari posisi penanaman awal. Jadi kalau dia seperti ini nih, waktu ditanam di awal sekali, dia hanya 1 batang. Tapi dibuat dia rebah, nanti dia muncul seperti ini. Ini muncul jadi 3 anakan. Ini muncul dari jadi beberapa anakan. Ya, ini seperti ini juga, ini cukup banyak nih anakannya. Nanti kalau dia sudah cukup tinggi ya, sudah cukup besar, baru dia bisa dipanen. Setelah dipanen nanti dia tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Jadi berkesinambungan. Kita bisa lihat sambil jalan di sini. Di samping saya ini sawah, ditanami padi pandan wangi, karena memang kemarin waktu saya jadikan lahan pertanian itu baru sebagian saja. Jadi sebagian petakan ini dijadikan lahan, sebagian lagi masih tetap sawah. Kemudian kita lihat di sini, Pak Indra, agak maju Pak Indra supaya lebih jelas. Nah, di ujung depan saya itu rumah kabin JJ Zahra. Jadi ini awalnya sawah, kemudian diubah jadi lahan pertanian karena saya ingin ternak kambing, tapi juga untuk rumputnya itu bisa ditanam sehingga nggak perlu harus nyapit tiap hari, minimal bisa mengurangi beban untuk cari rumput. Ini kalau kita lihat, kalau sudah seperti ini udah tinggi sekali dia, sudah banyak. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita tunggu dalam misalkan 1 bulan ke depan, mungkin dia sudah siap buat disabit, buat dipanen. Setelah itu nanti bisa tumbuh lagi. Ini juga bagian sebenarnya dari uji coba. Kalau
apa yang saya uji cobakan di sini berhasil, mungkin saya bisa tanam lagi di tempat-tempat yang lain yang mungkin dengan mengacu pada contoh pengalaman di sini, saya bisa tanam di lahan yang relatif mungkin tidak terlalu tiap hari dilihat ya. Kalau di rumah kabin ini bisa dibilang tiap hari selalu didatangi atau misalkan ditempati. Tapi kalau misalkan di tempat yang lain mungkin rumput ini kan masih bisa ditanam, kemudian disiram seminggu 2 atau 3 kali saja. Ini memang ada beberapa tanaman jambu kristal dan pepaya. Pepayanya waktu itu posisi ditanam dia terlalu tinggi bibitnya, jadi terlambat dipindahkan sehingga sebagian itu dipenggal tuh uji coba. Kita pengen lihat kalau dia dipenggal seperti itu nanti hasilnya bisa tumbuh lagi atau malah mati. Minimal nanti kita siapkan untuk yang bibit pengganti. Kemudian jambu-jambu kristal ini jaraknya sekitar 4 meter supaya ada, kalau nanti dia misalkan tumbuh besar, paling tidak ruangannya masih cukup. Nah, untuk istilahnya tumpang sari rumput odor sama pepaya atau jambu kristal ini sebenarnya juga uji coba. Karena kalau misalkan kita lihat bisa saja dia tabrakan antara tanaman buah yang ditanam dengan rumput odot ini. Tapi namanya kita uji coba ya, saya nggak tahu apakah itu bisa berhasil atau tidak. Dengan melihat seperti ini, karena niatnya memang buat hasil ternak sekaligus juga buat tanaman buah, kita mudah-mudahan bisa dapat hasil keduanya. Kalau untuk padi, ini padi mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu mungkin sampai sekitar 3 minggu dia sudah bisa dipanen. Dan karena posisinya dekat perairan dengan irigasi, jadi kalau dari sisi kebutuhan air itu relatif terpenuhi. Biasanya memang kalau saat dibutuhkan pada saat awal-awal tanam tandur mungkin agak susah buat dapatkan air karena semua petani masing-masing butuh air. Tapi kalau sudah pas menjelang musim panen, dia malah lebih banyak air yang tersedia karena masing-masing petani pinginnya dikeringkan sawahnya, yaitu mungkin dilema pada saat kita bercocok tanam padi di sawah. Di belakang saya ini mungkin hamparan padi ya, bukan milik JJ Zahra sepenuhnya, karena saya kadang kalau pas ngasih lihat tampilan ada foto-foto, bisa jadi itu sawahnya siapa saya foto ya, saya senang saya foto. Kadang ada kawan yang bilang, kamu kok flexing sih, pamerin sawah atau padi? Ya, saya bilang itu padi entah padi punya siapa, entah sawah punya siapa. Saya senang saya foto karena senang yang alami. Kalau misalkan kita lihat padi seperti ini kan, padi sudah terunduk, kemudian pada saat mau dipanen dia kuning keemasan gitu. Dilihat dari drone juga bagus, itu ya saya senang. Daripada ngelihat pemandangan yang mungkin agak sumpek, lebih baik saya lihat pemandangan yang sifatnya alami. Jadi tidak berarti kalau saya pakai drone buat mengitari area pesawahan itu milik saya, bisa jadi itu milik orang lain masing-masing. Saya hanya foto suasananya saja. Jadi Karawang, utamanya daerah Batu Jaya tempat saya berada di sini, ini cukup betul dijadikan atau istilahnya sebagai gudang padi ya, karena memang sawahnya masih luas dan pengairannya juga bagus. Mudah-mudahan hasil panennya juga bagus sehingga petani bisa hidup sejahtera, hasilnya juga bisa lebih maksimal. Nah, kembali ke lahan-lahan yang disiapkan, kalau misalkan uji coba ini berhasil, mungkin saya ada planning entah menambah pohon buah di sisi lahan lain atau bisa juga menambah tanaman rumput odot di lahan yang lain. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa jadi inspirasi juga buat rekan-rekan yang mungkin kepingin tahu kalau mau tanam sesuatu itu kira-kira bisa atau tidak ya. Kalau model saya lihat belajar di YouTube atau lihat di pengalaman teman, dengar diskusi dengan teman-teman di komunitas atau di Facebook, kemudian saya uji coba. Kalau berhasil ya syukur, saya bisa share lagi. Kalau nggak berhasil, minimal teman-teman yang mau uji coba kan sudah tahu, oh itu ternyata nggak berhasil, bisa menghindari hal tersebut. Nah, ini contoh yang bagus nih tanamannya. Ini dari satu rumpun bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
sampai 15 anakan. Jadi kalau misalkan dari satu rumpun bisa sampai 15 anakan, ya kita nanti pada saat dipanen juga bisa lebih banyak. Sehingga mungkin dari area ini saja mungkin beberapa ekor kambing bisa terpenuhi kebutuhan pakannya. Mungkin itu dulu. Terima kasih buat Bang Indra. Saya minta tolong buat jadi kameramen. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin melakukan hal yang sama. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jakarta.